Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini kembali, dan dimana kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 14:49, tepatnya pada hari Jumat 7 November 2025 ataupun Friday 7 November 2025, yaitu tepatnya di minggu pertama di bulan November ini. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa langsung saja melihat di mana hari ini pergerakan harga emas tepatnya tertingginya pada hari ini pada angka 4010.07, itu tepatnya pada pukul 14:14 barusan ini ya, kalau tidak salah. Sedangkan low-nya pada angka atau harga terendahnya pada angka 3984.55, dan itu terjadi pada pukul 7:13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasanya saya memakai perhitungan ataupun kombinasinya dengan angka-angka ataupun pergerakan harga dari harga silver, yaitu dengan kode XAG USD, tepatnya di baris yang keempat, di mana hari ini menunjukkan tertingginya pada angka 48.73, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya pada angka 48.12, dan sekarang ada di harga 48.63, sedangkan harga emas pada angka 4004.5. Lalu bagaimana selanjutnya dengan posisi ataupun transaksi saya? Kita bisa lihat langsung di halaman sebelah kanan, dan ini kita bisa replay ulang. Kemarin pagi saya mencoba untuk buy, tetapi saya likuidasi pada pukul 8, saya cut loss semua. Saya berbalik jual ya, dan itu bisa dilihat ya. Jadi posisi saya ada sell, dan ini adalah perhitungan saya untuk edisi kemarin, tepatnya 6 November 2025, dengan kisaran range yang kecil, yaitu biasanya saya menyebut dengan angka normal 2025, di mana tingginya saya menyebut pada angka 3990 sampai 95, itu terlampaui ya, jelas ya. Dan low-nya mencapai pada angka 3940 dengan 50, itu tidak tercapai. Namun rendahnya hanya pada angka 3965 66 lah kurang lebih di harga pembelian, itu sekitaran pukul 00:28 ya kalau tidak salah ya, semalam. Kalau ada pembelian di sana mungkin bisa profit ya, tetapi saya tidak melakukannya. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 6 November 2025, di mana saya mengatakan tingginya bisa mencapai pada angka 4020 sampai dengan 4030, dan itu hampir terjadi karena high-nya pada kemarin 4019.5 ya, sedangkan low-nya juga tidak tercapai karena low-nya pada angka 3966 ya. Jadi apabila ada transaksi di tengah-tengah ini mungkin bisa profit ya, tetapi saya tidak melakukannya karena belum ada kejelasannya. Lalu ini adalah posisi saya yang sudah jual, saya berbalik untuk membelinya kembali ya. Saya cut loss lagi karena itu sudah indikasi sudah U-turn ya, boleh dikata seperti begitu. Itu harganya akan berbalik ya, dan menurut hemat saya harusnya di buyback kembali ya, makanya itu saya melakukan buyback kembali. Ya, itu ada kerugiannya, dan ini posisi saya yang sekarang ini. Dan indikasi
pergerakannya harganya itu karena kenapa harga emasnya, karena US dollarnya melemah menurut analisa dari mereka setempat, dan bertambahnya ataupun suaranya atau bagaimana isu-isu mengatakan bahwa Amerika akan memotong suku bunganya, dan kita bisa melihat di dalamnya apakah kejelasannya kita bisa melihat yaitu private job data yang kemarin itu indikasinya lemah ya pada market kemarin, dan itu menyebabkan ini ada juga yang mengatakan harga dolar US dollar itu turun satu mingguan punya terendahnya dari hari Kamis ya, hari Kamis, dan harga emas itu firm naik ke atas angka 4.000 ya untuk mencapai weekly atau mingguan punya tertingginya. Dan kita bisa lihat ulasannya bahwa harga emas naik pada hari ini ya disebabkan ada dikendalikan oleh US dollar yang melemah dengan private job sektor yang juga melemah ya, menyebabkan itu negaranya pada pekerjaan buruh itu agak di luar ekspektasi ya. Dan kita juga mengharapkan itu adanya pemotongan suku bunga lagi, dan ditambah lagi adanya pemerintahan yang masih tutup ya, belum dibuka, jadi kita belum bisa mengacu pada non-farm payroll yang seharusnya diedarkan pada malam ini ya. Dan kemudian itu perekonomian di Amerika untuk masalah pekerjaan buruh ya, itu sepertinya kehilangan. Kita punya data, dan pemerintahan juga retail, sektor dari retail juga sama, kita bisa tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana data-data yang selanjutnya, karena jelas selama sudah 1 bulan ini kita no data atau kehabisan data, apakah perekonomiannya bagus ataupun jelek ya. Lalu kita melihat, jadi indikasinya jika melihat dari ADP non farm employment kemarin, indikasinya menunjukkan pada kemungkinan 67% itu bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya di bulan Desember ini menurut analis dari mereka ataupun perhitungan dari mereka. Dan juga imbasnya juga pada gedung pemerintahan pada tutup ya, belum ini ya. Jadi kita mengacu pada sektor private ya, yang pribadi, sektor pribadi ya. Jadi bukan mengacu pada PNS ataupun yang bekerja untuk negara. Dan ini juga imbal hasil juga tidak begitu berjalan dengan baik ya, karena dengan suku bunga yang tinggi ya, walaupun jadi masih kita belum ada kejelasannya. Kemudian ini adalah signal, jadi selama 2 periode ini ataupun dari jam 10 itu mengacu ke naik ataupun bisa berbalik ya. Kita bisa lihat yang pertama yaitu pada pukul 10 itu upturn ya, jadi semacam kita memutar balik ya, atau U-turn kalau kita berkendaraan itu bisa lihat itu targetnya 4004 sampai dengan 4020 ya, itu U-turn yang pertama ya. Kita bisa lihat ini, sebentar saya akan menggarisbawahi agar jelas ya, ya di sini dan di sini. Lalu yang kedua yaitu angka-angkanya, di mana ini menunjukkan pada angka 4004, lalu yang kedua 4020 dan ketiga 4045, sedangkan supportnya pada angka 3975, lalu 3964 dan terakhir 3948, dan semua indikasi trennya itu bullish ya ataupun naik ya. Dan kita bisa lihat kalaupun akan turun itu pada angka 3964 menurut catatan di sini dari signal.
dan target selanjutnya yaitu 3948 ataupun 3950, sedangkan untuk di atasnya 4020 pertama dulu yang akan dicapai. Dan yang kedua, ini yang sangat diperhatikan, yaitu nanti malam, yaitu Fed Governor Jefferson akan mengadakan testimoni, itu yang kita perhatikan. Sedangkan untuk non-farm payroll-nya itu saya rasa tidak ada data ya, karena masih tutupnya gedung-gedung pemerintahan ya. Dan kita perhatikan juga selanjutnya yaitu Michigan current condition, dan ini juga masih diragukan ya, yaitu pada pukul 10, dan sepertinya ada, dan ini sudah ada data-datanya dan saya pikir ada, dan kita akan melihat apakah ada atau tidak. Dan ini indikasi dari forecastnya itu indikasinya menurun untuk US dollar ya. Kalau dilihat data ini akan di bawah 5, mungkin saya salah, indikasinya ini ya kekuatan untuk US dollar ya yang akan diedarkan, karena ini ada kenaikan mengakibatkan itu nanti harga emas akan turun ya. Dan kita akan mencoba melihat apakah data yang muncul apakah akan di atas 53,6 ataupun di bawahnya, dan kita akan melihat ya. Kalau di atas berarti harga US dollar akan turun, akan naik, harga emasnya turun. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk edisi hari ini, dan sebelumnya kita akan mengambil dulu gambarnya, dan sebelum kita ambil kita akan geser kursornya, mungkin akan berbeda jauh ya, karena jelas ini hari adalah long weekend ya. Dan ini saya rasa akan jauh sekali ya. Baik, dan kita akan melakukan potret atau screenshot ya sebanyak 2 kali. Jelas ini weekend, itu berhati-hati. Dan saya lihat ini kemungkinannya ini akan one way, tidak akan 2 arah lagi ya, akan 1 arah ya. Dan kita bisa melihat sekarang yang saya akan tunjukkan yaitu perkiraan saya untuk hari ini Jumat ya, untuk range yang besar ya, untuk edisi 7 November 2025 ya, dimana untuk range yang besar saya memperkirakan pada angka 4045 sampai dengan 4055 untuk range yang besar. Sedangkan low-nya bisa mencapai pada angka 3980 sampai dengan 3995. Oke, lalu yang kedua ini range yang kita sebut normal ataupun kecil ya. Untuk edisi 07 November 2025, indikasinya untuk tingginya 4025 sampai dengan 35, sedangkan low-nya bisa mencapai pada angka 3990 sampai dengan 4000. Dan sebagai kuncinya kita akan lihat closingnya semua ya, apakah di atas 4000 atau di bawahnya. Itu indikasi yang paling penting sekali. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali tepatnya pada hari Minggu, yaitu pada tanggal 9 November 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan happy weekend. Terima kasih.